Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakin Taufia dari kelas 4A. Di sini saya akan menceritakan tentang Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah ini berdiri saat dinasti Bani Umayyah runtuh yang dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Kekuasaan Daulah Abbasiyah ini berlangsung sekitar 5 abad, sejak tahun 1302 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, Daulah Abbasiyah ini di dalamnya terdapat 3 dinasti yang berkuasa. Yang pertama itu ada dinasti Bani Abbas, terus yang kedua ada Bani Buaidi dan Bani Saljuk. Nah, nama Abbasiyah ini diambil dari nama pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak sama cucunya karena telah membangun pemerintahan Islam di Daulah Abbasiyah ini. Dan juga ada khalifah pertama Bani Abbasiyah yang bernama Abdullah Abbas As-Soffah. Nah, khalifah pertama ini diberi julukan As-Soffah yang artinya penumpah darah. Sebelum berdiri Abbasiyah ini terdapat 3 poros utama yang merupakan kegiatan antara sesama lain yang mereka itu mempunyai kedudukan sendiri dalam memainkan peranannya untuk membangun kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah ini. Nah, 3 poros itu yang pertama ada Humainah, ada Kufah, dan Khurasan. Bani Abbasiyah ini hadir karena propaganda. Jadi mereka ngelakuin propaganda ini tuh secara rahasia tanpa ngelibatin pasukan perang, dan mereka tuh berdakwah menggunakan nama Abbasiyah ini dengan cara sambil berdagang di tempat yang jauh. Nah, ternyata kegiatan berdakwah mereka itu ketahuan sama Khalifah Marwan, yaitu dari Umayyah, ketahuan. Terus uh, dari dari waktu itu tuh yang mimpin dari Abbas ini tuh adalah Imam Ibrahim. Nah, akhirnya Imam Ibrahim ini tuh dihukum mati lah ya sama si Marwan ini. Nah, sebelum dihukum mati ini si Imam Ibrahim ini udah ngasih wasiat gitu sama masyarakatnya kalau bakal jalan nih Bani Abbas ini, dan disuruh hijrah ke Kufah. Nah, pas mereka hijrah ke Kufah ini, mereka berhasil nih naklukin pemimpinnya Umayyah saat itu, namanya Yazid bin Umair. Mereka berhasil naklukin, habis itu terbunuh, habis itu diasingkan ke Wasit, terus mereka lari ngejar si Marwan dan akhirnya Marwan ini terbunuh. Nah, karena itu akhirnya si Umayyah ini runtuh kan dan dikuasai Abbasiyah yang di bagian yang berpusat di Kufah. Lalu uh, lalu pas apa namanya? Jadi Bani Abbasiyah ini ada 4 periode gitu kan. Nah, periode yang Abbasiyah pertama ini dari tahun 1302 sampai 232 Hijriah ini, atau 750 sampai 847 Masehi. Ini berlangsung selama 97 tahun yang dipimpin oleh 9 khalifah. Terus juga periode ini tuh disebut periode keemasan Daulah Abbasiyah karena uh, bisa dikatakan juga ini tuh sebagai periode keemasan Islam gitu di dunia. Terus juga ada periode Abbasiyah kedua dari tahun 847 sampai 1406 Masehi. Nah, ini tuh berlangsung selama 99 tahun yang dipimpin sama 13 khalifah. Nah, di periode ini tuh dikatakan sebagai kayak awal kelemahan Abbasiyah inilah. Karena banyak daerah kecil tuh yang berusaha melepaskan diri dan dia tuh nggak mampu, nggak bisa diatasi. Terus uh, dia nggak bisa diatasi, akhirnya terjadi kelemahan dinasti Bani Abbas ini.
Terus juga ada periode Abbasiyah yang ketiga. Nah, periode ini tuh berada di bawah kekuasaannya Bani Buaihi. Nah, ya itu tuh kayak Bani Buaihi itu kayak penganut aliran Syiah gitulah, yang ngediriin dinasti di sebelah barat laut Iran. Nah, ketika mereka tuh bertambah besar ya, terus rakyat juga sepenuhnya tuh dikuasai sama mereka. Bahkan orang termuka di Baghdad pun mempersilahkan mereka buat ke Baghdad. Terus karena itu Khalifah Al-Mustaqfi ini gak bisa berbuat apa-apa tuh gara-gara itu. Terus selanjutnya ada periode Abbasiyah yang keempat dari tahun 1994 sampai 1298 Masehi. Nah, ini tuh periodenya berlangsung selama 134 tahun. 1640 tahun. Jadi kalau periode sebelumnya dia tuh di bawah kendali Bani Buayi ya, tadi yang periode ketiga. Nah, kalau periode ini tuh di bawah Bani Saljuk yang dari Turki. Nah, Saljuk ini kayak nama suku-suku Oghuz itu yang di Turki. Terus karena Saljuk nama yang diambil dari penghormatan nenek moyang ya, karena nenek moyang dia itu bernama Saljuk Bineka. Nah, karena itu juga kan pasti ada apa sih namanya kayak uh, apa sistem pemerintahan gitu kan. Jadi karena si Bani Abbas ini kebanyakan udah apa sih terdominasi dengan apa ya Persia, jadinya sistem pemerintahan juga didominasi sama Persia ini. Karena bangsa Persia ini tuh mempercayai adanya hak agung raja yang didapat tuh dari Tuhan. Makanya para khalifah ini dia memperoleh kekuasaan uh, mengatur negara itu langsung dari Allah. Jadi bukan dari rakyat. Jadi kayak apa sih dia tuh kayak dia tuh kayak sama kayak zamannya Khulafaur Rasyidin lah ya gitu. Terus kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah ini diletakkan pada ulama. Jadi pemerintah ini tuh merupakan sistem teokrasi gitu lah. Nah, tapi dalam pengangkatan putra mahkotanya ini, Bani Abbasiyah tuh niru kayak sistemnya Bani Umayyah yang dimana mereka menetapkan dua putra sebagai pengganti pendahulunya. Yang itu kayak berakibat fatal gitu ya, karena bisa menimbulkan konflik sama pertikaian antara putra mahkota itu. Lalu karena dia juga apa ya, kata dia maju di dalam segala aspek. Nah, ada nih maju di bukan maju, ada upaya dinasti Abbasiyah ini buat majuin perdagangan sama industrinya dia. Kalau yang dari perdagangan ini tuh kayak misalnya sumur-sumur dibangun kayak apa sebagai tempat istirahat. Jadi kalau misalnya ada khalifah dagang yang lewat gitu ya, jadi mereka bisa istirahat tuh kayak apa karena adanya sumur-sumur itu yang dibangun. Terus juga dibangunkan armada-armada dagang. Terus juga ada dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Nah, usaha-usaha tersebut tuh besar gitu pengaruhnya buat dalam bidang perdagangan. Terus juga ada di bidang industri juga. Nah, di bidang industri ini ada beberapa kota yang terkenal sebagai pusat industrinya. Yang pertama tuh ada Basrah, yang kota penghasil sabun sama gelas. Terus juga ada Kufa sebagai penghasil sutra. Terus ada kota Damaskus sebagai kota penghasil kemeja sutra. Akhirnya itu kan berperan besar ya buat perdagangan sama industri mereka itu.
Juga ada perkembangan di bidang pertanian. Nah, pertanian ini tuh maju pesat gitu. Pada maju pesat saat pemerintahan di awalnya dinasti Abbasiyah ini. Karena pusat pemerintahnya waktu itu tuh kayak subur gitu loh, tanahnya masih subur, daerahnya tuh subur. Jadi pertanian ini tuh kayak merupakan sumber utama pemasukan negaranya dan apa ya, pengolahan tanah itu tuh sebagian besar diolah sama penduduk asli itu sendiri. Nah, dalam memajukan apa ya, memajukan pertanian ini, mereka tuh melakukan usaha kayak misalnya memperluas daerah-daerah pertanian di sekitar wilayah negara, terus juga bangun bendung-bendungan kayak kanal-kanal, gali-gali kanal juga supaya apa daerah pertanian tuh udah memiliki irigasi semua gitu, jadi nggak ada yang enggak. Terus juga mereka eh, apa sih, maju dalam ilmu-ilmu gitulah. Pertama tuh ada ilmu agama. Nah, ilmu agamanya itu kayak ilmu tafsir, terus ilmu hadis, ilmu kalam, terus ilmu tasawuf, ilmu bahasa sama ilmu fikih. Terus juga kalau di bidang perkembangan ilmu umumnya ya, nah itu tuh ada filsafat, kedokteran, fisika dan matematika, astronomi, sejarah dan geografi. Nah, eh, dari keempat, kan tadi ada 4 periode itu kan. Nah, dari 4 periode itu tuh mereka tuh melahirkan 37 orang khalifah. Nah, banyak kemajuan yang apa diraih sama dinasti ini nih karena dari kemajuan di bidang peradaban, ilmu, terus militer, ekonomi, sosial dan sebagainya itu. Nah, jadi ada 37 khalifah ini, 10 yang dianggap berjasa di masa kejayaannya itu. Nah, pertama tuh yang dianggap berjasa apa ya, popularitas Bani Abbasiyah ini tuh mencapai puncaknya tuh pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, itu tahun 786 sampai 809 Masehi, sama putranya dia yang namanya tuh Al-Ma'mun yang apa ya, memimpin pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Lalu Bani Abbasiyah ini mengalami kemunduran. Nah, kemundurannya ini di kemundurannya ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal sama eksternal. Nah, faktor internalnya itu sendiri itu karena kemewahan di hidup kalangan penguasa Bani Abbasiyah itu sendiri. Terus juga yang kedua ada perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah itu sendiri. Juga ada konflik keagamaan. Juga ada faktor faktor eksternal dari kemunduran ini. Yang pertama itu banyaknya pemberontakan, terus juga adanya dominasi bangsa Turki sama bangsa Persia. Terus juga Bani Abbasiyah ini akhirnya ya hancur gitu. Dan itu tuh ada faktornya gitu, faktor kehancuran dari Bani Abbasiyah itu sendiri. Nah, faktornya tuh ada dua. Yang pertama tuh internal ya. Nah, itu lemahnya semangat patriotisme negaranya mereka. Itu kan juga jadi salah satu pemicu kehancurannya. Juga ada hilangnya sifat amanah dalam perjanjian yang telah mereka buat. Terus tidak percayanya mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Terus juga ada fanatik mazhab, uh, persaingan sama perebutan antara Abbasiyah sama Alawiyah ini nggak berhenti-berhenti. Terus juga ada kemerosotan ekonomi karena biayanya itu banyak dipakai buat uh, anggaran tentara. Terus juga ada eksternalnya mereka ini. Nah, eksternal tuh kayak misalnya disintegrasi, terus
ya perang salib tuh yang nggak selesai-selesai, yang berlangsung sampai beberapa periode ya juga. Dan itu tuh nelan banyak korban. Sama yang terakhir tuh adanya serangan tentara Mongol di kekuasaan wilayah Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.